Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai mempelajari hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ada yang Sakit. Sila, Citra, Cucu, Dia Anissa, Deta, Ilman, Jibril, Luki, Marsha, Nurul Fitri, Reva Aulia, Reka, Salwa, Salwa Wulandari, Sani Febriani, Sama Aurelia, Silvi, Cynthia, Siti Hajar, Kaila, Sri Mulyanti, Suci Cahyaningsih, Riana, Pita, Pipi, Yuni, Selviani, Ziara, Sania, Ana, ada yang Elida, terima kasih. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Materi yang minggu kemarin atau pertemuan yang sebelumnya masih ingat? Apa itu? Pembelajaran yang sebelumnya? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang masih suatu kemampuan Untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dan prinsip dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi berpikir komputasional adalah bagaimana konsepnya atau caranya untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam berpikir komputasional ada berapa contohnya atau jenisnya? Ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua Pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat adalah algoritma. Abstraksi apa? Silakan. Lain yang Yang tidak pentingnya. Kalau dekomposisi memecahkan masalah besar menjadi masalah kecil yang mudah dicacahkan. Untuk materi hari ini kita akan belajar yang namanya
Nah ini kita akan belajar yang namanya literasi digital untuk pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah mendengar literasi digital? Membaca komputer atau membaca? Literasi itu apa? Membaca. Kenapa kita belajar yang namanya literasi digital? Yang pertama, supaya kita kritis terhadap teknologi dan informasi. Jadi gini, yang pertama adalah kita kritis terhadap yang namanya informasi digital, kemudian keamanan dan privasi kita, akun kita, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat konten digital yang positif atau bermanfaat. Pernah membuat konten menggunakan Canva? Apa yang dibuatnya? Poster apa? Poster biologi tentang apa? Sel penjara. Pada saat sekarang lebih banyak manualnya atau konvensional, misalkan ada majalah. Apakah majalahnya itu berupa tulisan, kertas, konvensional, atau koran, semuanya, atau sekarang sudah berubah menjadi digital? Digital, termasuk uang kan? Iya, ada uang digital. Maka literasi digital itu apa? Menurut kalian, apa itu literasi? Literasi adalah membaca kan? Digital berarti membaca berupa digital. Contohnya apa? Pernah menggunakan kecerdasan artifisial atau AI? Menggunakan apa? ChatGPT. Fungsinya untuk apa? Curhat. Apakah pada saat kita curhat ke ChatGPT bisa bisa dijawab? Bisa. Berikan contohnya. Satu pertanyaan saja. Jangan sampai pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak tapi dalam waktu yang singkatnya? Tidak kan? Tidak. Apa pertanyaannya? Bagaimana mencari pacar yang siapa? Kira-kira apa pertanyaannya? Kenapa bingung? Membuat pertanyaan untuk ChatGPT atau Gemini. Kira-kira apa? Cara membuat masakan. Masakan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Apakah ada resepnya langsung muncul? Yang selanjutnya adalah ini pengertian dari literasi digitalnya. Ada yang bisa menjelaskan dari pengertian ini? Yang pertama adalah mengakses, kemudian memahami, mengevaluasi, membuat dan menyebarkan informasi. Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contohnya seperti apa? Punya akun media sosial? Yang paling banyak apa di sini? TikTok sama IG. Pernah memposting suatu konten? Nah, contohnya apa? Contohnya apa? Drama. Apakah pernah dipahami dulu, dievaluasi pada saat membuatnya, atau pada saat kita posting, atau langsung saja posting ke media sosialnya? Langsung. Apakah kontennya bermanfaat? Tidak? Bermanfaat. Kemudian konten yang tidak mengandung syarat? Tidak. Kemudian apa lagi yang tidak boleh itu? Tidak boleh melanggar yang namanya hak cipta. Ya. Kalau misalkan kita copy paste dari suatu situs atau dari suatu sumber, harus mencantumkan sumbernya. Ada yang kemudian nggak sampai sini?
tentang literasi digitalnya. Sebelum Bapak lanjutkan. Nah, ini. Di dalam literasi digital ada 4. Yang pertama adalah kecakapan, keamanan, etika, dan budaya. Kecakapan itu apa? Kita harus cakap, harus mengetahui isi dari atau paham dari isi dari konten yang kita buat atau yang akan kita postingkan. Kemudian lindungi data pribadi kita. Contohnya dengan apa? Dengan cara apa? Mengunci password, kemudian apa? Mengganti password 6 bulan sekali, 3 bulan sekali terlalu ini, atau 1 tahun sekali. Ya. Dan ada yang namanya etika digital. Pernah di dalam suatu media sosial X misalkan, ya, mengomentari suatu postingan orang lain dengan bahasa yang tidak sopan. Pernah melihat tidak? Pernah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mengikuti menambahkan posting berikutnya, atau kita memberikan like-nya, atau kita share lagi konten yang sudah dibuatnya? Tidak. Dan yang terakhir adalah dampak teknologi pada kehidupan. Menurut kalian lebih banyak negatif atau positifnya? Ya, mungkin kalau kita banyak negatifnya, berarti kita tidak boleh menggunakan teknologi. Kita bisa silakan diperhatikan video ini. Di era digital yang semakin maju ini, informatika memegang peran penting dalam perkembangan berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Namun, meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh, ada juga dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Salah satu dampak negatif terbesar informatika adalah ketergantungan pada teknologi. Dengan kemudahan akses informasi melalui perangkat digital, banyak siswa yang menjadi terlalu bergantung pada gadget. Mereka lebih sering menggunakan ponsel atau komputer untuk mencari jawaban tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau memecahkan masalah secara mandiri. Selain itu, informatika juga dapat menambah beban psikologis pada siswa. Banyaknya tugas atau ujian online yang diberikan melalui platform digital dapat membuat mereka merasa tertekan. Tugas yang menumpuk dan penggunaan perangkat yang terus-menerus berpotensi menyebabkan stres, kecemasan, bahkan gangguan tidur. Di sisi lain, internet yang penuh dengan informasi juga membawa risiko penyebaran konten negatif. Tanpa pengawasan yang ketat, siswa dapat dengan mudah terpapar pada konten yang tidak mendidik, seperti kekerasan, pornografi, atau berita palsu. Hal ini tentu bisa merusak perkembangan mental dan sosial mereka. Perkembangan teknologi juga berdampak pada keterampilan sosial siswa. Mereka seringkali lebih memiliki interaksi lewat media sosial atau pesan instan. Ada yang bisa menjelaskan isi dari video tersebut? Isinya apa? Isi dari video ini. Apakah dampak negatif dari teknologi? Apakah dampak positif dari teknologi? Atau bagaimana cara memanfaatkan teknologi? Dampak negatif dari teknologi. Seharusnya kita bagaimana dengan teknologi tersebut? Dengan teknologi yang sekarang harus bagaimana? Apa hubungannya dengan literasi digital? Ada hubungannya tidak? Tidak. Adanya bagaimana caranya? Inti dari pembelajaran teknologi literasi digital yang pertama adalah setiap konten yang kita buat, mau itu berupa tulisan, berupa gambar, berupa video, kita harus tahu isinya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak boleh yang namanya
melanggar hak cipta milik orang lain. Ada tugas per kelompok yang harus Bapak akan membagikan LKPD tentang literasinya. Lalu duduknya berkelompok sesuai kelompok yang minggu kemarin. Kita buatkan 5 kelompok. Kelompok 1 di sebelah kanan, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Ya. Nanti kalau dibaca terlebih dahulu dari LKPD-nya, nanti dibuatkan di dalam aplikasi Canva. Buat sebuah poster tentang pemanfaatan dari teknologi. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan boleh duduknya sesuai kelompoknya. Ya, yang pertama, identitasnya tolong dicantumkan nama semuanya, nama anggotanya. Ini ada nama anggotanya, kemudian kelas, tanggalnya. Yang pertama, memahami literasi. Apa itu literasi? Yang kedua, studi kasus yang cari postingan di dalam media sosial yang bercerita tentang hoax atau yang tidak benar. Yang ketiga, keamanan, bagaimana caranya. Yang terakhir adalah tolong dibuatkan suatu konten berupa poster yang isinya adalah dampak negatif dan positif dari teknologi. Boleh menggunakan kecerdasan artifisial atau AI, boleh, silakan. Bisa online aplikasikan dulu. Cari komputer yang terhubung internet ya. Atau semuanya ini. Boleh 3 komputer atau 2 komputer ya. Untuk pengajaran dari tugasnya, silakan kirim filenya ke WA Bapak. Nanti kita buka sama-sama presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Persiapan untuk kelompok 1 untuk presentasi yang pertama kali. Ya, silakan. Mana bertanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan. Di sini anggota saya ada Sani, ada Cynthia, Rila, Sri, dan juga saya. Yang jadi moderatornya siapa?
kemampuan untuk mengakses, memahami, evaluasi, membuat, dan menyebarkan informasi secara bijak melalui teknologi digital. Ini mencakup keterampilan medis, pemikiran kritis, dan perilaku etis di ruang digital. Dampak panduan media sosial. Kehadiran media sosial membawa sejumlah hal yang positif, tetapi juga dibarengi dengan dampak negatif, khususnya bagi kesehatan mental. Rasa iri, unggahan tentang hiburan, naik jabatan, dapat pekerjaan, menikah, punya anak, belanja, dapat menanamkan rasa iri dan insecure. Merasa kesepian, semakin tinggi tingkat penggunaan media sosial, semakin tinggi pula perasaan sendiri dan kesepian. Merasa depresi dan cemas, medsos membuat orang haus akan validasi. Bila tak sesuai dengan harapan, membuat orang cemas, depresi, dan overthinking. Rasa FOMO, fear of missing out, perasaan takut tertinggal terhadap tren-tren baru yang ramai diikuti orang. Mengalami cyberbullying. Medsos juga tak jarang menjadi tempat untuk melontarkan ujaran, fitnah, ejekan, dan perbuatan abusif lainnya. Dampak negatifnya dari media sosial, kita tuh bisa merasa iri, merasa kesepian, bahkan kita tuh terkadang haus validasi. Dampak medsos juga bisa ke kesehatan mental. Jadi berbijaklah dalam bermedia sosial. Mungkin yang segini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya. Sekarang persiapan untuk kelompok 2. Oke, siap. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Sebelah sini saja di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak negatif dan positif AI. Perkenalkan, nama saya Triana, nama saya Asila, nama saya Ana. Saya Jibril, nama saya Luki. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Di sini satu orang yang Literasi digital. Pengertian literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, membuat, dan menyebarkan informasi secara bijak melalui teknologi digital. Ini mencakup keterampilan teknis, pemikiran kritis, dan perilaku etis di ruang digital. Keamanan dan privasi online. Gunakan password yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, jangan bagikan data pribadi secara publik, waspada terhadap phishing dan malware, menangkal hoax dan disimpan informasi. Periksa sumber informasi, gunakan fact checking, bagikan dengan media kredibel.
Poster ini menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga media sosial. Yang pertama, kenali klasifikasi informasi perusahaan. Yang kedua, gunakan aplikasi resmi perusahaan saat bertukar informasi. Yang ketiga, gunakan dokumen protection. Yang keempat, jaga persebaran informasi dan berkolaborasi dengan aman. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Tugas-tugasnya sangat bagus, kemudian desain dari posternya bagus-bagus. Terima kasih. Dan yang terakhir, sebelum kita menutup dari pertemuan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi literasi digital untuk coding dan kecerdasan artifisial. Sama siapa? Yang silakan Salwa. Perkenalkan, nama saya Salwa. Jadi kesimpulannya, agar kita terhindar dari informasi tidak benar atau hoax, bijak dalam menggunakan teknologi dan kecerdasan artifisial. Yang ketiga, kecerdasan artifisial digunakan untuk alat bantu, bukan alat utama. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi untuk kali ini, yang pertama kesimpulannya adalah kita harus bijak dalam penggunaan teknologi dan kecerdasan artifisial. Kemudian kita jangan sampai yang namanya AI atau kecerdasan artifisial dijadikan alat utama pada saat kita belajar. Kecerdasan artifisial hanya sebagai alat bantu untuk membimbing kita atau melaksanakan pembelajaran atau dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah materi yang akan datang kita ada masuk ke dalam pemrograman dasar menggunakan kecerdasan artifisial. Sebelum pulang, silakan KM pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam